Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astrida akan mempresentasikan hasil tugas mandiri agenda 3, yaitu analisa isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Proses untuk menganalisa isu, yaitu ada identifikasi isu, terus menentukan core isu dengan menggunakan metode USG, menganalisa isu dengan metode Fishbone, dan menentukan gagasan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang tahap pertama yaitu identifikasi isu. Isu pertama yang ingin saya naikkan sesuai dengan instansi saya dan tupoksi saya sebagai dokter fungsional. Yang pertama adanya kurangnya fasilitas layanan penunjang hemodialisa, di mana kita ketahui kalau pelayanan disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat adalah hanya pelayanan penunjangnya tuh hanya laboratorium, radiologi, elektromedik, farmasi, gizi, rekam medis, kesehatan lingkungan, dan yang lainnya, tapi tidak memiliki fasilitas untuk penunjang hemodialisa, di mana pada saat penanganan pasien ini juga memiliki gangguan organik. Kadang-kadang pasien gangguan jiwa juga memiliki gangguan ginjal akut atau kronis yang membutuhkan layanan penunjang hemodialisis. Sulit untuk dilakukan karena layanan belum ada, sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan. Yang isu kedua yaitu tentang kurangnya fasilitas pemeriksaan laboratorium, di mana kita ketahui pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk menunjang terapi dan tata laksana kepada pasien. Deskripsinya itu pemeriksaan laboratorium tidak lengkap, membuat kesulitan dalam memberikan penatasan yang tepat untuk pasien. Isu ketiga itu tentang ketidaklengkapan pengisian status rekam medis, di mana ketidaklengkapan pengisian status rekam medis dapat menyebabkan kurangnya informasi yang seharusnya ada di status rekam medis, atau keterlambatan dalam penyimpanan status rekam medis karena harus dikembalikan ke instalasi pelayanan untuk dilengkapi. Isu yang keempat tentang kurangnya penyediaan troli emergensi di seluruh ruangan, di mana tidak tersedianya troli emergensi di setiap ruangan akan menyebabkan keterlambatan dalam memberikan bantuan hidup dasar dan lanjutan untuk pasien gawat darurat, di mana troli emergensi saat ini hanya ada di instalasi gawat darurat. Isu kelima tentang tidak tersedianya fasilitas e-resep di seluruh instalasi pelayanan, di mana e-resep itu saat ini hanya ada di instalasi rawat jalan, sehingga tidak efektif dan efisien karena menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan dan atau penyediaan obat di instalasi farmasi. Selanjutnya isu keenam itu tentang belum dilakukannya penilaian kinerja dokter sesuai dengan standar akreditasi Kementerian Kesehatan. Kita ketahui sekarang standar akreditasi untuk rumah sakit dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi untuk penilaian kinerja dokter ini belum sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, di mana akan berdampak pada 3 aspek penilaian mutu, yaitu pertama perilaku, pengembangan profesional, dan kinerja klinis. Selanjutnya adalah penetapan core issue dengan metode USG. Di sini saya menetapkan isu dengan menggunakan USG, di mana nilai yang pertama itu adalah kurangnya fasilitas layanan penunjang hemodialisis. Untuk analisis isunya saya menggunakan Fishbone, di mana dari person atau man-nya kendala yang didapat itu adanya belum ada tenaga khusus untuk hemodialisa. Terus banyaknya pasien yang dirujuk karena membutuhkan pelayanan. Terus kalau dari environment atau lingkungannya sulitnya mencari pusat rujukan, sehingga pasien itu terkadang tidak mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Terus belum adanya fasilitas ruangan yang tersedia untuk tindakan hemodialisa. Untuk metodenya, di mana belum ada regulasi terkait tindakan hemodialisa, terus belum ada regulasi terkait penyediaan fasilitas di luar pelayanan kekhususan, di mana kita ketahui
kalau rumah sakit jiwa itu ada rumah sakit khusus dan sudah ditentukan oleh BPJS kalau rumah sakit khusus hanya boleh melakukan tindakan sesuai dengan kekhususannya. Untuk dari ke uangnya, terus belum ada anggaran yang dikhususkan untuk menyediakan fasilitas HD. Dari mesinnya memang kita belum memiliki mesin HD dan belum ada pemeriksaan penunjang yang memadai. Gagasan pemesanan isu yang akan ya pemesanan itu salah satunya adalah membuat regulasi berhubungan dengan penyediaan hemodialisa, terus selanjutnya menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan hemodialisa dari mesin, tenaga kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya adalah melakukan kerjasama baik dengan pihak BPJS karena kebanyakan pasien menggunakan asuransi BPJS dan mitra rumah sakit yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan hemodialisa. Sekian presentasi dari saya terkait analisa isu dan penetapan masalah dan juga gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.